Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan rekomendasi ataupun review untuk saham besok ya, tanggal 20 Juli 2022. Namun sebelum itu, saya akan mereview stock pick hari ini, tanggal 19 Juli. Ini alhamdulillah ya, hari ini dari 11 saham yang direkomendasikan, 8 saham naik dan 2 saham turun dan 1 stagnan ya. Mungkin teman-teman yang lihat video YouTube saya sebelumnya, rekomendasi tanggal 19 Juli itu ada Gusco, hari ini berhasil naik 8% sesuai target. Kemudian ada LAN, kena resist 161 namun gagal ketembus. Kemudian ada CTRA juga naik 3%, ada Bumi naik 2%, Agi 2,3%, BBTN, INDF, kemudian rata-rata semuanya naik ya. Kemudian di sini ada BRIS yang stagnan, kemudian Unilever turun tipis dan HIS turun 3%. Yaitu rekomendasi yang hari ini, dan memang momentumnya kebetulan marketnya lagi bagus. Dan seperti biasa saya akan mereview mengenai pergerakan IHSG ya. Jadi hari ini IHSG dibuka langsung menguat, tutupnya di 6.736, naik 76 poin atau 1,15%. Dan di sini kalau kita lihat kondisi IHSG sepertinya akan ini ya, rally dulu ya. Jadi sepertinya IHSG akan mencoba untuk rally ya. Dan kalau kita lihat ini seperti analisa saya sebelumnya, IHSG akan bergerak mendekati MA 200 daily. Dan di sini persis di kisaran 6.700-an ya di sini. Dan kalau ini misalnya besok bisa berhasil ketembus, ini resistnya di sini ya. Ini high-nya di 6.756. Artinya besok akan mencoba untuk ngebreak di 6.756 di kisaran ini ya. Ini kalau berhasil ngebreak, kemungkinan ngetes di MA 200 sekitar 6.800 lah. Kalau besok closingnya bisa tutup di 6.800 berarti udah confirm nih. Secara short term IHSG akan naik terlebih dahulu ya. Jadi secara short term akan naik terlebih dahulu. Kemudian kalau kita lihat secara MACD-nya, secara daily juga sudah mulai menyempit, mengecil ya. Nah, ini mau golden cross kalau kita lihat, dan ini mendadakan bahwasanya distribusi ini sudah hampir selesai kalau dilihat dari sisi indikator MACD. Nah, itu ya. Jadi seperti di rekomendasi video saya sebelumnya, di sini kalau kita gambar IHSG seperti ini ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini ya, ini untuk kita tarik garis seperti ini ya, panjang. Untuk kita tarik garis seperti ini panjang. Ini nanti akan bergerak di range sempit ini ya, sebelum nanti ke uptrend lagi. Ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat hari ini foreign untuk pertama kalinya setelah 2 pekan mencatatkan net buy ya. Kalau kita lihat hari ini asing mencatatkan net buy sebanyak 225 miliar. Jadi ya masih belum besar sih. Biasanya kalau asing net buy itu sampai di atas 1T. Nah, ini masih kecil tapi sudah sinyal positif buat bursa kita ya. Asing net buy-nya sudah mulai masuk. Terus kalau kita lihat secara indeks sektoral rata-rata semuanya bergerak positif ya, hijau semua hari ini. Kemudian kalau dari sisi global kita lihat di sini Hang Seng-nya memang tadi siang memang dia turun minus ya, tapi nggak banyak. Ini kayaknya hijau di Jepang, kemudian rata-rata hijau sih mayoritas indeks global di hari ini. Kemudian sisi positifnya rupiah kita terhadap dolar sudah menguat ya ke 14.943. Sebelumnya sempat jebol di atas 15.000 dan hampir mendekati 16.000 dan akhirnya bisa berada di bawah level 15.000, dan ini sangat positif buat perekonomian kita seperti itu. Dan kalau dilihat dari futures index S&P 500 juga naik positif, komoditi di sini turun tipis.
Oke ya, itu review mengenai market data global dan IHSG. Untuk perdagangan besok, IHSG akan mencoba ngetes ya. Seperti saya bilang tadi, akan mencoba ngetes di 6.756 bahkan ke 6.800. Semoga untuk besok indeks US-nya dan global positif ya. Dan langsung aja kita masuk ke review hari ini. Jadi hari ini saya ada beberapa saham yang menarik untuk dicermati buat besok. Dan mungkin saya di sini nggak banyak ini ya rekomendasi ya, karena hari ini udah banyak rekomendasi yang sudah kena target ya. Dan mungkin ini untuk besok bisa juga buat scalping, juga bisa juga buat swing. Namun beberapa saya di sini lebih banyak ngerekom ke saham ini sih, LG45, Second Liner, dan Blue Chip. Mungkin kalau saham kecil-kecilnya nanti ada BP, INDX, terus itu aja sih. Ya, nanti bisa di ini ya, dicermati ya. Oke, yang pertama kita langsung aja masuk ke BP. Kita langsung aja masuk ke BP. BP ini secara jangka menengah trennya masih naik ya. Ini kalau kita tarik garis trennya masih naik. Ya, ini jauh di atas MA 200, ini MA 200-nya di bawah. Ini kalau kita tarik garis trendline, ini masih ke atas lagi nih ya. Kemudian kalau dari sisi ini resist di sini dia. Nah, kemudian ini di sini 145 resist terdekatnya di sini ya. Ini tanggal 15 Juli kemarin. Hari ini gagal menembus 145, sempat high-nya 146. Volumenya lumayan tinggi ya hari ini. Ini kalau besok bisa berhasil ngebreak atau breakout di 145, kemudian kemungkinan akan ngetes di 153 ya untuk BP. Nah, di sini ini resistnya BP. Kemudian kalau kita lihat dari sisi volumenya lumayan tinggi. Kemudian kalau kita lihat weekly chartnya so far masih strong uptrend ya. Ini untuk monthly chartnya juga masih strong uptrend, jadi nggak ada masalah. Terus hari ini candlenya full ya, bullish reversal di sini candlenya. Terus kalau dilihat dari sisi Broksum, kita lihat lumayan rame ya hari ini perdagangannya. Dan di sini lagi-lagi ini kemarin sudah saya bahas sih BP. Ada Dana Tama Makmur Sekuritas yang akumulasi lumayan gede. Kemudian di sini ada AK juga ya. Ini asing akumulasi lumayan gede AK ini. Biasanya AK ini walaupun dia asing, karakternya tiktokan biasanya BK sama AK nih. Tapi dia nggak ada jual sama sekali. Dan ini memang agak aneh sih kalau menurut saya. Tapi dalam tanda kutip aneh yang positif ya. Gitu. Jadi menurut saya BP ini menarik untuk kita cermati besok. Ya. BP. Terus kalau dilihat dari sisi stokastik juga dia udah nekuk ke atas ya. Di sini terlihat ada sinyal buy dari stokastiknya. Terus kalau dilihat dari IZ Broker, di sini misalnya kita ganti BP. Ini bisa di flashback ya tanggalnya sampai beberapa bulan bisa. Cuman kalau kita scalping kita ngelihatnya 2 hari 3 hari terakhir ya. Nah ini 2 hari dari tanggal 18, Dana Tama Makmur Sekuritas ini akumulasi sampai 10 juta lot loh net buy-nya versus ini ya. Jadi gede banget 2 hari terakhir. Jadi menurut saya besok masih prospektif ya. Kalau kita skip lagi ke hari Jumat misalnya. Nah, total udah 17.000 nih. Ya. Ini gede banget loh ini Dana Tama Sekuritas nih. Pasti ada agenda nih di sini di BP nih. Ya. Oke, itu mengenai BP. Terus berikutnya langsung aja ke BBTN. Di rekomendasi hari ini tanggal 19 Juli BBTN kemarin sudah saya info ya. Dia udah sideways di bawah dan harganya murah, secara valuasi juga murah. Dia juga blue chip juga
Dan biasanya dia bergerak di range sekitar 1500 sampai 1600. Ini udah jauh di bawah MA 200 ya. Dan ini lagi sideways di bawah, ini udah bottom ya di sini. 1375 ini udah bottom, ini akan menguji resist ya di sini. Jadi resistnya kalau kita lihat ini sekitar 1440 ya. High-nya pas di 1440 hari ini. Jadi belum mampu ditembus. Kalau semisal dia closingnya sore hari ini bisa di atas 1440, dan itu mungkin sangat positif buat BBTN. Namun kalau teman-teman mau swing, ini cocok juga sih karena harganya udah di bawah. Dan kalau besok skenario-nya bisa ngebreak 1440, mungkin targetnya ke sini ya, sekitar 1500. Kalau ini teman-teman mau main size gede pun pakai lot yang agak gede nggak masalah karena fundamentalnya oke. Kita lihat secara block zoom ya BBTN. BBTN di sini kelihatan AK akumulasi tapi U-nya masih buang ya, 40.000 lot. Di sini kelihatan masih net sell. U ini juga asing, AK juga asing. Ya memang saham-saham kayak gini, saham blue chip ini didominasi oleh asing ya memang. Tuh ya. Jadi kalau BBTN mungkin saran saya sih buat nge-swing. Tapi kalau teman-teman besok mau scalpingin, kalau momentumnya bagus ya nggak masalah. Kalau dilihat dari risk sama rewardnya ya resikonya ya kalau misalnya dia jebol 1375 ya bisa ke bawah lagi. Nah, ke bawahnya di mana Mas? Ya di sini. Berikutnya 1300 bahkan sampai sini. Tapi rasanya udah sulit sih kalau menurut saya ya. Kalau kata saya udah sulit untuk jebol ke bawah lagi. Oke ya, itu mengenai BBTN. Berikutnya CTRA. CTRA saham favorit saya ya ini ya. Ini juga sama tanggal 19 hari ini. Kemarin malam saya bikin video YouTube ya. Udah saya info ini untuk buy dan hari ini naik lumayan kencang. Ini mau golden cross MA5 sama MA20-nya. Dan ini ngetes resist di sini ya. 895 kalau jebol arahnya ke sini 950 ya. Kalaupun misalnya besok koreksi, teman-teman bisa tampung di kisaran 865 ya kalau besok turun ya. Dan itu mungkin bisa jadi kesempatan terakhir buat teman-teman untuk nge-swing saham ini. Karena ini udah kelihatan nih mau rally. Ya, ini kalau kita tarik trend line-nya seperti ini, chart pattern-nya. Polanya kelihatan ya dia ya. Tuh. Kelihatan polanya. Oke ya, itu CTRA. Saya rekomendasikan untuk swing juga, scalping juga nggak masalah. Terus CTRA, BBTN sudah. Habis itu INDF, ini juga hari ini berhasil naik lumayan signifikan. Sekali lagi, di kondisi yang seperti ini, mungkin saham konsumer jadi pilihan ya. Dan kelihatan di sektor konsumer beberapa paling defensif ya dibanding sektor lain. Dan kalau kita lihat ini juga distribusinya sudah hampir selesai. Terus di sini ada resist di sini ya. Nah, ini kurang dikit sih, 7250. Kalau jebol bisa ke atas lagi. Tapi kalau koreksi, teman-teman better ngambil di sekitar 7025 lah. Ngambilnya di sini. INDF. Nah, ini kan asing akumulasi terus ya. Ini kalau teman-teman bandingin sama BPCA, BPRI, asing net sell terus di bank. Tapi kalau konsumer enggak. Nah, ini AK, CS, KZ, ZP, broker top semua nih. Oke, berikutnya Akra ya. Berikutnya Akra. Akra di sini juga sudah mulai ini ya, reversal ya. Ini trennya naik di atas MA5, ini turun di bawah MA5, di atas MA5 lagi, dan ini di atas MA20 ya. Ini di atas MA20. Ini kalau kita lihat, kita tarik garis seperti ini nih.
ya. Kalau kita tarik garis, nah ini sih sebetulnya ini resist ya di sini. Ini resist di sekitar 1090 ya ini. Ini udah kejebol ngebreak hari ini ya. Ini potensinya akan ke 1140 ya. Sampai ke sini. Ini juga boleh swing atau scalping, day trading juga boleh semua nih, akrab fundamentalnya oke. Kemudian kita lihat secara broksur. Hari ini asing lumayan gede ya akumulasi, sebelumnya net sell terus. Di sini ada BK sama AK. Ini CS-nya jual ya 100.000 lot. Tapi BK sama AK ini akumulasi sekitar 200.000 lot lebih. So far kalau saya lihat Akra masih positif ya. Oke, berikutnya kita langsung aja ke INDX. INDX ini saham yang masuk kategori lapis 3 atau third liner. Terus kemudian kalau kita lihat volatilitasnya tinggi ya. Jadi naik kenceng, di bawah turun naik kenceng lagi. Tapi kalau dilihat di sini ada polanya juga gitu loh. Ya, naik kenceng, di bawah turun, naik kenceng lagi, di bawah turun, dan ini kemungkinan semoga bisa mantul ke atas lagi ya. Terlihat dia masih kuat berada di atas MA 200 daily ya. Ini MA 200-nya ya. Dan ini hari ini candlestick-nya lumayan panjang ya. Ini resist terdekatnya di sini ya, 264. Hari ini tutup di atas 264, 266. Dan kalau misalnya besok dia open sama dengan low atau open di atas previous. Jadi previousnya misalnya 266, dia opennya 268 ya. Opennya 268 dan nggak akan turun di bawah 266. Itu sinyalnya bagus sih buat kita scalpingin. Targetnya ke sini 298 ini targetnya. Tapi kalau ternyata openingnya dia skenario-nya langsung turun di bawah 264, kemungkinan dia akan nyoba ngetes di sini lagi ya, di MA 20. Ini sekitar 246 nih. Jadi dia akan turun mendekati MA 20 nih, support trendline-nya 246. Jadi kalau teman-teman udah ngambil pada saat closing kemudian besok opening di bawah 264, better mungkin di cut loss dulu ya, targetnya turun ke 246. Jadi sekalian aja ngambil di 246. Tapi kalau ternyata besok opening langsung lompat, open di atas previous, ya mungkin teman-teman bisa lirik ya buat scalpingin. Oke, itu untuk INDX. Kita cek secara boxum ya, INDX. INDX di sini ada AMG, ada PD dan CC ya. Belinya net buy-nya lumayan gede. Kemudian di sini ada BK, KK, terus ini rata-rata retail. BK sama KK ini 3.000-an lot dia jual. So far masih bagus sih PD-nya sama CC, MG masih net buy. Tapi sebetulnya PD sama CC ini broker retail. Ya kadang nggak selalu sih, broker retail juga kadang dilewati bandar juga gitu. Oke ya, sekarang kita next yang terakhir ada EXCL. Excel ya. Jadi hampir saya review hari ini rata-rata blue chip dan second liner ya. Untuk Excel ini hari ini perdagangannya lumayan menarik ya. Terus kalau dilihat di sini udah golden cross lumayan panjang MACD-nya. Semakin ini tinggi semakin kencang. Ini sudah golden cross dan ini udah jebol di atas MA20 daily. Targetnya dia akan nyoba ngetes resist di sini 2550 ya, 2540 kira-kira. 2540 sampai 2550 dengan target kalau break dia potensinya ke sini. Ya, potensinya ke sini sekitar 2700. Tapi kalau semisal ternyata besok langsung ngedrop
ya potensinya turun ke sini 243 ya. Cuman menurut saya juga sudah murah sih di 243 ya. Kalaupun besok masih turun ya masih bisa untuk kita ngebuy. Nah, ini untuk weekly-nya memang di sini masih posisi distribusi ya, tapi udah mulai mengecil. Terus kalau dilihat monthly-nya, nah dia baru. Oke, kita lihat proxum-nya untuk Excel. Hari ini KZ akumulasi lumayan gede. KZJP di sini ada 10 miliar ya ini ya net buy di Excel. KZ ini kalau dia sudah akumulasi biasanya nyimpen nih. Oke ya. Dan saya rasa itu udah semua ya di review kita hari ini. Ada BP, BBTN, CTRA, INDF, AKRA, INDX, Excel. Berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sebetulnya ada lagi sih kios, cuman saya ragunya di sini proxumnya dia kayaknya crossing nih, sama-sama buang nih, hampir-hampir mirip. YB, YB, MK, YB, YJ di sini. Volumenya gede sih memang kios. Cuman nah ini volumenya gede. Hari ini naik 17%. Cuman khawatirnya ya cuman tukar-tukaran barang aja. Namun besok kita lihat deh kios kayak gimana. Oke ya, saya rasa cukup ya mengenai review kita malam hari ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di WA saya di 085735144144. Saya siap bantu. Dan nanti ada grup khusus, kemudian ada mentoring, bimbingan, terus Zoom, pelatihan, ya pokoknya dapat full fasilitas lah kalau teman-teman join di Mira Aset lewat saya. Terus berikutnya, kalau teman-teman langsung registrasi, nanti saya taruh link di deskripsi ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan jangan lupa, di sini saya cuman review aja, semuanya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Segala apapun keputusan investasi tetap ada di tangan teman-teman sendiri aja. Jadi yang saya review hari ini hanya pertimbangan teman-teman untuk melakukan investasi buy maupun sell di sebuah saham. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.